Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Ika Sari Wulandari. Di video kali ini saya akan membahas tutorial pembuatan video pembelajaran menggunakan rekaman dan PowerPoint dengan aplikasi Wondershare Filmora. Sebelumnya kita persiapkan dulu PowerPoint yang akan digunakan sebagai media pembelajaran. Di sini saya sudah mempunyai 4 slide tentang teks biografi, mulai dari slide yang pertama. Mulai dari slide yang pertama, kita tentukan dulu transisinya atau animasinya, agar nanti bila dijadikan sebuah video bisa lebih menarik. Nah, kita tentukan, klik animasi, pilih animation pen. Nah, nanti munculnya seperti ini. Nah, jadi muncul satu persatu, tidak secara bersamaan. Kita buat transisinya menjadi 10 detik. Kemudian untuk slide yang kedua juga sama. Untuk afternya kita klik kita buat 25 detik karena memunculkan gambar. Nah, ini untuk slide yang kedua. Lanjut untuk slide yang ketiga dan keempat, langkahnya sama seperti slide yang pertama dan kedua. Untuk transisinya pilih after, kemudian diketik 20 detik atau terserah atau bebas saja, sebenarnya bisa menyesuaikan mau lebih cepat atau lebih lambat. Kemudian untuk slide yang terakhir juga sama. Nah, nanti munculnya seperti ini dalam video. Jadi dibuat animasinya satu persatu bagian maksudnya. Jadi tidak dalam satu slide secara bersamaan, tapi satu persatu seperti ini, satu persatu. Nah, untuk waktunya di pilihan after ditulis 30 detik. Untuk on mouse kliknya tidak perlu dipilih, pilih yang after, karena nanti akan dijadikan sebuah video yang otomatis, tidak perlu diklik. Nah, setelah transisi dan animasinya selesai, langsung ke hide slide untuk dijadikan video untuk masing-masing slide. Nah, pilih export, create video, kemudian full HD. Kemudian untuk waktunya pilih 0,0 karena nanti masing-masing slide akan dijadikan video. Nah, setelah itu create slide, pilih folder tempat penyimpanan menjadi satu tempat untuk editing yang lebih mudah. Kemudian save. Nah, ini masih menunggu proses ekspor dari slide PowerPoint menjadi sebuah video. Ini untuk slide yang pertama. Untuk langkah slide yang kedua, ketiga, dan keempat itu langkahnya sama. Nah, setelah slide yang pertama selesai, pilih hide slide. Kemudian slide yang kedua, klik hide slide agar terbuka. Setelah terbuka, kemudian export
Nah, sama seperti langkah yang pertama tadi. Kemudian create video. Simpan di tempat yang sama untuk memudahkan nanti proses editingnya. Ini masih proses ekspor dari slide menjadi sebuah video. Nah, setelah slide yang kedua selesai, langsung hide slide, lanjut slide yang ketiga. Slide yang ketiga, klik hide slide untuk menutup slide yang pertama, kedua, dan yang keempat. Kemudian pilih file, export. Nah, create video. Sama seperti slide yang pertama dan kedua. Kemudian pilih tempat penyimpanan. Nah, kemudian kita pilih save. Ini masih di slide yang ketiga. Masih proses mengubah dari PowerPoint menjadi video. Nah, jadi untuk mengubahnya itu harus satu persatu. Setelah selesai, pilih hide slide untuk slide yang ketiga, kemudian hide slide yang slide keempat, pilih file, export, kemudian create video. Nah, setelah itu waktunya sama 00,0, kemudian create. Pilih tempat penyimpanan. Nah, kemudian save. Ini untuk slide yang terakhir. Jadi untuk mengubah PowerPoint, slide PowerPoint menjadi video itu tidak bisa secara bersamaan. Jadi harus satu per satu slide untuk memudahkan nanti dalam proses pengeditan. Ini masih proses. Sebenarnya untuk tutorial ini bisa menggunakan PowerPoint ataupun mengetik sendiri atau menulis sendiri materi yang disampaikan. Jadi nanti editingnya langsung diketik materi apa yang disampaikan. Tapi untuk lebih mudahnya bisa menggunakan PowerPoint. Jadi lebih gampang dalam menyampaikan. Nah, setelah selesai, pilih hide slide untuk semua slide dan simpan PowerPoint yang sudah dibuat. Lanjut dengan membuka aplikasi editing yang akan digunakan, yaitu Wondershare Filmora. Kita pilih Wondershare Filmora. Nah, aplikasi ini tidak harus digunakan secara online, tapi bisa digunakan secara offline.
masih membuka aplikasi. Nah, setelah terbuka, ini untuk tampilan awal Wondershare Filmora, kita pilih aspek rasio yang akan digunakan yaitu 16:9 widescreen, kemudian new project. Nah, ini untuk tampilan new project masih kosong, kita pilih import media files. Nah, setelah itu kita pilih files yang akan dimasukkan. Nah, tadi untuk file yang akan dimasukkan adalah slide 1, slide 2, slide 3, dan slide 4. Kita pilih open. Nah, setelah masuk di aplikasi, kita masukkan lagi video background yang akan digunakan dalam video background dan hasil rekaman yang sudah dibuat. Nah, setelah semuanya masuk, tinggal dimasukkan di bagian bawah, dimasukkan bagian tracknya. Kita masukkan dulu untuk slide 1, 2, 3, dan 4. Nah, untuk framenya pilih yang sesuai. Nah, setelah masuk semuanya, nah ini tampilan untuk masing-masing slide. Kita masukkan background di atasnya, di bawahnya background yang akan digunakan. Kita pilih di bawahnya. Nah, karena backgroundnya ini lebih kecil, jadi diubah background yang satunya agar tidak pecah nantinya. Kualitas gambarnya di video tidak pecah, jadi bagus untuk kualitas videonya. Nah, kita tarik gambar latar belakangnya menyesuaikan rasio. Nah, untuk background ini kita tarik sesuai dengan panjang video yang dibuat. Nah, jadi kan tadi sampai selesainya PowerPoint slide keempat, jadi selesainya di bagian sini. Setelah itu kita tarik ke atas. Untuk memindahkan berarti kita tutup dulu terlebih dahulu untuk yang tadi. Nah, ini untuk menempatkan PowerPoint pada bagian papan tulis. Jadi PowerPoint-nya tadi ditempatkan di bagian papan tulis background. Jadi seperti ini nanti tampilannya untuk papan tulisnya. Nah, kita paskan dulu. Nah, jika sudah pas seperti ini, maka langsung saja kita masukkan video hasil rekaman penjelasan dari materi. Nah, ini untuk videonya. Ini untuk video contohnya, kita potong sesuai dengan materi. Jadi kita pilih potong. Nah,
kita sesuaikan dulu untuk penyampaiannya, karena di awal video ada pembuka atau opening, jadi untuk background dan slide-nya menyesuaikan. Nah, kita perkecil dulu untuk gambar rekamannya agar tidak full layar, bisa menjelaskan di background atau latar belakang. Nah, ini untuk hasilnya seperti ini. Ini masih berupa video pembuka. Nanti tampilannya menjadi seperti ini. Kita sesuaikan dulu, misalnya ada yang tidak sesuai, tinggal diklik. Nah, kemudian pilih yang tidak sesuai. Nah, seperti ini contohnya. Seperti ini. Kita geser. Jadi untuk menempatkan slide sesuai dengan apa yang disampaikan di video rekaman. Kita potong jika terlalu berlebihan atau terlalu banyak. Nah, tampilan awalnya seperti ini. Nah, untuk video ini saya menggunakan latar belakang warna hijau. Disesuaikan rasionya agar tidak terlalu besar. Nah, ada berbagai macam. Kita pilih custom, kemudian kita perkecil gambarnya. Nah, seperti ini, kita tarik, disesuaikan sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan keinginan saja. Pilih OK. Nah, setelah pas, jadi tidak terlalu besar. Jadi untuk rekaman tidak terlalu menonjol. Pilih green screen untuk mengubah latar belakang tidak berwarna hijau. Nah, pilih itu untuk offsetnya disesuaikan dengan latar belakang agar pas. Toleransinya juga kita sesuaikan. Jika menggunakan latar belakang warna hijau, itu untuk editingnya lebih mudah. Jadi hasilnya rata, tidak pecah-pecah, memudahkan untuk editing dan kualitas gambarnya menjadi lebih bagus. Ini kita perbesar untuk hasil rekaman. Disesuaikan dulu. Nah, setelah semuanya sudah selesai, pilih Alpha Channel. Nah, kita sesuaikan. Misalnya ada yang kurang sesuai, bisa dipilih. Nah, kalau misalnya seperti ini kan sudah jelas. Nah, setelah selesai, kita coba putar dari awal. Nah, seperti ini tampilannya. Misalnya ini masih ada yang terpotong, tangan saya ini ada yang terpotong, kita geser. Nah, seperti ini, jadi tampilannya lebih menarik, bisa fokus, tidak ada yang terpotong. Ini untuk tampilan mulai dari awal. Nah, ini untuk slide yang pertama. Nah, disesuaikan dengan apa yang ada di rekaman. Jadi PowerPoint dan apa yang disampaikan atau apa yang dijelaskan itu seimbang atau sesuai. Nah, seperti ini untuk akhirnya, jadi juga disamakan.
Setelah selesai, kemudian kita pilih untuk slide yang kedua. Nah, ini kan terlalu besar, kita perkecil sama dengan slide yang pertama tadi. Kita sesuaikan dengan latar belakang. Ini papan tulis yang ada ini, jadi diperkecil. Kita pilih crop itu tadi, kita pilih custom. Nah, kemudian diperkecil. Jadi nanti munculnya seperti itu. Kita pilih OK. Setelah pilih OK, tinggal disesuaikan dan dimasukkan ke papan tulis. Nah, jadi munculnya nanti seperti itu. Kemudian pilih green screen, chroma key-nya pilih warna biru sesuai dengan latar belakang. Nah, kemudian setelah itu nanti untuk tampilan PowerPoint-nya sama dengan papan tulis, berdasarkan papan tulis karena kita sudah pilih green screen. Atur offset-nya sama seperti tadi, atur offset, tolerance, dan yang lain-lain, dan pilih OK. Ini untuk slide yang kedua. Lanjut ke slide yang ketiga, ini tampilannya masih full. Nah, kita edit sama seperti slide yang pertama dan kedua. Kita klik slide-nya. Nah, kemudian kita perkecil, diperkecil sesuai dengan ukuran papan tulis. Nah, jadi seperti ini nanti. Nah, jadi tidak terlalu besar. Jadi kita bisa menyampaikan apa yang ada di papan tulis sama seperti kita menyampaikan di depan kelas dengan siswa. Nah, kita sesuaikan jadi tidak kebesaran dan tidak terlalu kecil. Jadi nanti tampilannya untuk slide yang ketiga seperti ini. Setelah selesai, kita lanjut ke slide yang keempat. Kita tentukan tempatnya sama, kita perkecil juga sesuai dengan ukuran papan tulis untuk struktur teks biografi. Nah, kita paskan dulu, kita tarik ujungnya sesuai dengan ukuran papan tulis. Kemudian kita coba play dari awal. Nah, nanti tampilannya menjadi seperti ini. Nah, setelah selesai semuanya, kita langsung pilih export untuk mengubah project yang kita buat menjadi sebuah video. Nah, kita pilih tempat penyimpanannya. Di sini saya pilih di desktop, tutorial 2, pilih foldernya yaitu data D, folder latsar ya. Untuk resolusinya seperti itu. Ukurannya 74,0 MB, kita langsung ekspor. Nah, ini masih proses ekspor dari video. Masih menunggu sampai progresnya menjadi 100%. Nah, ini sudah selesai.
tinggal 1% lagi. Nah, setelah selesai 100%, kita lihat video yang sudah kita buat tadi dengan pilih find target. Nah, kita pilih di folder yang tadi, Latsar tutorial dengan nama My Video. Nah, untuk hasil videonya bisa kita buka. Nah, ini untuk hasil video yang sudah dibuat tadi, mulai dari awal, ini untuk tampilan awalnya sampai tampilan akhirnya. Nah, ini untuk tampilan materinya. Jadi seperti itu tadi untuk tutorial pembuatan video video pembelajaran edukatif dengan hasil rekaman dan PowerPoint. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.